Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto. Karena bisa dibilang ini akan menjadi 24 jam yang akan cukup penting untuk market crypto. Ya, jadi kita membahas kira-kira kenapa ini adalah 24 jam yang cukup penting di market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan semoga video ini membantu teman-teman semua. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita masuk dulu ke dalam intronya ya. Oke, nah kalau kita perhatikan ya market crypto ini untuk Bitcoin kita lihat turun sekitar 1,6%. Market crypto hari ini memang sedikit dips ya, mulai mengalami dips lagi, ada penurunan, mulai kelihatan ada weakness juga, pelemahan. Altcoin continue to bleed ya. Justru di sini Bitcoinnya remain strong saat ini, tapi altcoin penurunannya lebih dalam. Kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir. Ini ada beberapa yang naik, tapi kita lihat yang turun ya, itu rata-rata turun cukup dalam ya, 6%-an, 5%-an gitu ya. So what happens gitu, apa yang terjadi di market? Kalau secara fear and greed kita lihat memang di 67, jadi memang market sendiri masih di dalam fase greed gitu. Namun sebenarnya saat ini pun Bitcoin di area 61.000 ini akan kita coba bahas gitu ya. Nah, ada apa aja? Kenapa 24 jam ini 24 jam yang penting? Oke, yang pertama mungkin teman-teman miss ya. Dimana hari ini adalah tanggal 30 April ya. 30 April itu apa? 30 April itu menjadi the first day Bitcoin dan Ethereum ETF itu ditradingkan di Hong Kong. Gitu. Memang efek ETF itu mungkin nggak terlalu langsung switch secara sentimen gitu ya. Namun bisa dikatakan lebih underperform. Dimana kalau kita lihat di sini ya, kata Wellwire, market crypto mengalami penurunan dikarenakan Hong Kong ETF ya. Ada 6 Hong Kong ETF itu drastically miss market expectations. Dan memang kalau saya lihat kalau dari ekspektasi ini sangat-sangat lumayan besar lah. Dimana combined trading volume-nya hanya 11 juta dolar. Padahal target mereka adalah sekitar 125 juta dolar. Ya, jadi memang ada sedikit jompang ya, big difference lah kalau kita ngomongin tentang Hong Kong dan Bitcoin ETF. Tapi yang ini kan sudah berlalu, teman-teman. Ini kan baru tadi pagi. Jadi kita akan coba bahas mengenai nextnya apa 24 jam ke depan. Yang pertama kita pasti harus mengawasi lagi ini Hong Kong ETF bagaimana. Saya belum ketemu source-nya untuk mantau ya. Kalau US ETF tuh udah kita bisa mantau kira-kira siapa yang outflow hari ini, siapa yang inflow. Nanti kalau Hong Kong ETF kita lihat, karena saya tahu ya sebenarnya Hong Kong Bitcoin ETF ini Hong Kong sendiri ya, Hong Kong dan Asia sendiri ini menjadi suatu potensi yang besar ya untuk market crypto. Jadi the potential is there ya. Tapi nanti kita lihat apakah mungkin dalam seminggu ke depan, kita tunggu dulu ya, karena ini kan baru launching. Apakah seminggu depan membaik atau justru getting worse. Nah, ini kita bisa lihat ya, comparing the first day trading volume dari ETF US dan juga ETF Hong Kong. Ya, kita kalau compare US cuma Bitcoin only ya, Hong Kong ada Bitcoin dan ada Ethereum ya. Trading volume-nya tapi cukup berbeda jauh ya, dimana kalau di US itu sekitar 4,6 miliar dolar, sedangkan di Hong Kong 6,3 juta dolar. Tapi ya kita nggak bisa spoke too soon juga mengenai hal ini. We'll see ya ke depannya bagaimana untuk ETF Hong Kong. Pastinya kita harus pantau juga. Nah, yang kedua, jadi ini benar-benar menurut saya dalam 2 hari ini ya, dan nanti 24 jam ke depan ini akan menjadi big movement dari market ya. Dimana yang kedua yang kita bahas selain spot ETF ya di Hong Kong itu adalah monthly close ya. Jadi kita akan bahas sedikit. Kalau monthly close kita bahas mungkin di area di technical aja ya, karena nggak terlalu banyak fundamentalnya. Jadi kalau kita lihat ini 10 jam lagi ya, 10 jam lagi kita akan mengalami monthly close gitu. Nanti kita akan lihat kira-kira apa yang akan terjadi di market crypto gitu ya, 10 jam lagi. Nah, memang
kalau kita lihat ya, kalau saya pribadi pun melihat bahwa monthly close ini seharusnya kita close merah ya. Di video sebelumnya kita udah mention juga, kalau tidak salah di sini, dimana kita melihat bahwa monthly close ini harusnya merah gitu. Tapi ini bukan indikasi yang buruk juga gitu. Kenapa? Karena kalau kita teman-teman lihat, kita ada beberapa kali memang closing merah juga nih pada saat bull market gitu ya. Kita dari sini kita sempat mengalami candle merah juga. Di sini juga candle merah. Jadi sebenarnya itu bukan indikasi dimana kita merah. Coba mungkin kita akan lihat nih apakah ini bearish engulfing atau enggak. Itu satu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau untuk Bitcoin sendiri di monthly close, yang kita mau adalah strukturnya tetap kuat gitu. Jadi strukturnya tetap strong. Jadi area yang akan kita perhatikan tuh di area kisaran 60.000. Jadi kalau misalnya Bitcoin let's say close di area 59.000, itu nggak terlalu bagus untuk Bitcoin. Tapi selama kita masih di atas 60.000, there is still a possibility kita untuk mengalami kenaikan lagi gitu. Dan kita bisa lihat memang ini cukup normal karena kita hanya konsolidasi di area resistance ya teman-teman. Ini kita lihat dari sini tahun 2013 ya, kita kembali tes lagi. Ini kita hanya konsolidasi di area resistance, baru mulai mengalami kenaikan. Ini kita juga ada rejection sedikit sebelum kita bisa menembus area all time high atau resistance yang sebelumnya. Nah, sekarang di cycle kali ini pun ya, pada saat Bitcoin setelah halving ya di bulan April, ya bisa dikatakan mungkin kita akan sedikit ada halangan dulu lah. Cuma nggak berarti untuk market down terus dari sini gitu ya. Ya, bisa jadi kita di sini masih konsolidasi untuk try to up lagi. Cuma pastinya kita harus menunggu juga beberapa indikasi lainnya, secara khusus juga untuk makroekonomik. Makanya menurut saya yang ketiga, jadi selain monthly close, itu adalah FOMC, di mana FOMC sedang terjadi, namun suku bunga, pengumuman suku bunga itu akan terjadi Kamis dini hari ya, jam 1 pagi WIB gitu. Kenapa sebelum kita bahas FOMC, saya bahas dulu kenapa monthly close itu penting ya. Monthly close itu penting karena ini high time frame istilahnya gitu. Jadi banyak orang yang memantau, dan pas monthly close itu biasanya lebih aktif, dan manipulasi juga sering terjadi gitu ya, untuk memainkan harga aja ya, dan memainkan emosi. Biasanya itu di akhir bulan pada saat candle mau tutup seperti ini. Nah, back to macro yang akan terjadi tadi FOMC ya teman-teman. Kalau kita lihat Fed interest rate decision saat ini memang most likely pause, which is di 525 atau 550 basis point, atau sekitar 5,25% sampai 5,5%. Jadi pause karena menurut saya beberapa hal, inflasi Amerika yang remain strong ya, bukan remain strong tapi cukup tinggi istilahnya, belum terlalu turun. Lalu hasil GDP Amerika sebenarnya juga nggak terlalu bagus di kuartal 1. Jadi ini masih pause. Kita akan lihat nextnya bagaimana. Hopefully sebenarnya kalau menurut saya the Fed akan mulai start to cut rate atau mulai memangkas suku bunga ketika inflasi sudah mulai mengalami penurunan lagi, karena mereka punya number one indicator secara data itu adalah CPI. Jadi ketika CPI masih strong, ya kita jangan berharap untuk market mulai cutting gitu. Karena kita lihat angka CPI masih cukup strong, kalau menurut saya pun ini bisa sedikit di pushback untuk cutting rate. Jadi let's say mungkin masuk ke kuartal 3 barulah di situ market mulai bukan market tapi the Fed mulai cut suku bunga ya. Tapi biasanya pada saat FOMC ya teman-teman, ini another alpha, geraknya tuh bukan di jam 1 ya, biasanya geraknya itu pada saat Powell mulai pidato ya, jadi jam setengah 2 nih, 1.30. Nah ini baru the big move gitu, karena Fed interest rate decisionnya, which is untuk apakah kita pause, apakah kita naik suku bunga atau turun, itu bisa dibilang ya rata-rata orang udah tahu kemungkinan bakal pause, kecuali tiba-tiba the Fed ternyata cut rate ya, which is di sini sekitar probabilitasnya 0,5%. Tapi kalau hal itu terjadi, itu bakal cukup bullish untuk market kalau menurut saya ya, karena orang-orang nggak expect juga. Ya, next up. Oke, ini again and again ya, ada 140 juta dolar liquidated from the cryptocurrency market ya. Memang kalau saya pribadi pada saat seperti ini market high volatility, bukan high volatility tapi lebih karena choppy. Jadi istilahnya ini bisa nge-trap orang gitu ya. Saya lebih suka untuk stay away, jadi nggak terlalu
perhatikan grafik atau tradingkan gitu, karena memang cukup ada manipulasi lah istilahnya. Jadi ini kalau teman-teman lihat ya likuidasi dan lain-lain ini bermain ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara overall ini nggak terlalu besar ya. Untuk secara likuidasi ini cukup kecil sih. Ya, tapi tetap aja karena banyak yang sebenarnya udah tahu bahwa ya untuk akhir bulan FOMC plus Hong Kong Spot ETF itu menjadi 3 big events gitu. Dan sangat susah untuk kita bisa istilahnya melihat harga, karena kalau seperti itu news makro dan lain-lain itu sangat efek. Oke. Jadi better stay away pada saat seperti ini ya, market nggak terlalu jelas arahnya, better stay away from futures ya. Itu tips dari saya, fokus aja di spot. Nah, tapi long term perspektif juga buat teman-teman semua gitu ya. Jangan lupa kita di mana ya, karena saat ini kita baru aja mengalami halving gitu. Lalu banyak yang mungkin lihat, wah ini kita merah nih, udah turun berapa secara money, udah turun berapa persen ya dari all time high, mungkin 15%. Orang-orang udah mulai panik nih, yang belum terbiasa gitu ya. Wah, udah turun 15% nih. No, ya ini kita baru di beginning. Ya ini kita baru mulai, bukan the beginning sih. Saya nggak bisa bilang kita masih awal. Kita mungkin udah di mid cycle. Tapi istilahnya biasanya kita we will have a one leg up lagi, atau mengalami kenaikan lagi seperti ini untuk Bitcoin maupun altcoins. Bahkan banyak altcoins yang belum gerak, dan saya expect mungkin akan gerak soon ya, sebentar lagi. Kalau kita lihat secara liquidation heat map ya teman-teman, sebenarnya likuidasi paling besar itu di area all time high sebelumnya, which is ini sekitar 74.000 73.000. Namun kita tidak bisa ignore bahwa ada beberapa likuidasi di area bawah. Ini kisaran area 55 sampai 60. Jadi mungkin 58 57.000 untuk Bitcoin ya. Kalau saya lihat worst case scenario adalah kita untuk turun dulu, mungkin untuk mengambil beberapa likuidasi di bawah, baru kita naikin ke atas gitu. Nah, kita bahas sekarang secara teknikalnya ya. Kita coba update market bagaimana. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Ini saya udah sempat analisa, melihat beberapa outlook juga yang bisa terjadi di dalam market sendiri ya. Jadi kalau saya perhatikan, yang pertama, kenapa saya bilang area level 60.000 itu penting ya. Sebenarnya 60.000 itu key level ya, psikologi level lah, $60.000 gitu. Namun memang yang kita mau sebenarnya untuk Bitcoin mempertahankan area di kisaran 61.500 lah at least. Jadi ya maintain di area range ini ya, karena menurut saya ini range yang lebih penting untuk kita bisa maintain. Jadi hopefully untuk monthly close sendiri ya, Bitcoin kalau misalnya close di area box ini pun ini should be good ya, artinya masih ada potensi kita naik lagi. Kalau kita close di bawah 60.000, nah itu udah was-was. Atau bahkan sebenarnya di bawah area ini kisaran 60.000-an, itu juga saya udah sedikit was-was gitu ya. Namun kita akan lihat untuk pergerakan market sendiri. Kalau saya lihat sebenarnya di sini ya pressure masih ada ya, tekanan untuk Bitcoin mengalami kenaikan masih ada. Most likely kita kalau misalnya play out gitu ya, kita mungkin ke bawah dulu, kira-kira seperti ini. Ya turun dulu ini. Saya coba jelaskan ya. Jadi istilahnya di sini mungkin kita swap bawah dulu. Let's say kita ke area 59.000 atau 60.000. Tapi bisa berhasil close di area atas ya. Tapi bisa close mungkin besok. Ya udah di area box kembali. Itu sedikit konsolidasi, tapi mungkin nggak konsolidasi. Mungkin kita langsung naik dulu ya. Naik terlebih dahulu. Ini pada saat FOMC. Hit kisaran area ini, which is ini area resistance menurut saya 63.500-an ya. Hit area ini mungkin pullback gitu. Jadi benar-benar hit area di bawah sini lalu mulai mengalami kenaikan, istilahnya testing this resistance gitu ya. Testing resistance ini mungkin baru pullback dulu, baru another move up gitu ya, masuk ke jalur imbalance. Ya di sini ada fair value gap di area kisaran 65 ribuan. Jadi secara target sebenarnya saya melihat area 60 ribuan sebagai key level kita sih. Gitu. Jadi overall mungkin game plan kira-kira seperti ini. Ya ini live saya buat game plan untuk Bitcoin ya. Karena FOMC biasanya kan high volatility, antara kita mengalami down so much atau kita naik. Ya tapi saat ini
ya saya rasa the news already priced in. Rata-rata semua orang udah tahu apa yang terjadi, bahkan kita lebih fear semua orang. Jadi ya bisa jadi kita malah dibawa naik dulu gitu ya ke atas, baru nanti kita lihat di area sini reaksinya bagaimana. Hopefully sih sebenarnya saya lihat di Mei itu cukup positif ya, hopefully itu bisa stay that way. Tapi kita lihat dulu secara monthly candle close-nya, karena nggak bisa too early to tell lah, masih terlalu awal ya. Jadi kita akan update dulu perlahan-perlahan satu persatu ya. Jadi kira-kira ini untuk update market crypto hari ini. Semoga teman-teman suka videonya dan membantu videonya. Kembali lagi 24 jam penting untuk market crypto, so stay tune ya teman-teman. Bisa join komunitas saya juga, ada di link semua di deskripsi, Telegram, Discord, dan all for free ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, thank you for watching and we will see you in the next video. Bye bye.